Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bekti Rini Rahayu, CGP Angkatan 6 Kabupaten Karawang dari SMP Negeri 1 Pedes. Dan di samping saya Rizka Hairinisa, guru di SMPN Negeri 1 Pedes. Yang saya hormati, fasilitator saya Bapak Suparman Pilomonu. Yang saya hormati, pengajar praktik saya Ibu Tarmi. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Rizka Hairinisa. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan kegiatan awal pra-observasi. Berikut ini kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kita kayaknya ini jilbabnya ceria ya Bu Rizka ya. Alhamdulillah Ibu. Mudah-mudahan hari ini kita tetap ceria selalu, Amin, walaupun hari ini mungkin banyak tugas yang harus kita selesaikan di sekolah. Bu Rizka, ngomong-ngomong ini ada waktu senggang kan ya untuk Ada, kita Ibu, ada. ngobrol ya. Takutnya nanti mengganggu waktu istirahat Bu Rizka. Lagi senggang, lagi kosong. Jadi bisa ya Bu Rizka ya? Siap Ibu. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya, atas kesempatannya untuk kita ngobrol pada kesempatan ini. Sebelumnya Bu Bekti sudah menyampaikan ya ke Bu Rizka bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas, dan tujuan dari supervisi akademik ini akan membantu Bu Rizka dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dalam mengajar sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu Rizka ya, tidak terlalu tegang dan ya Siap, Ibu. biasa aja ketika kita ngobrol biasanya. Perlu diketahui Bu Rizka bahwa supervisi akademik ini diawali dengan namanya pra-observasi. Jadi yang kita lakukan sebelum nanti observasi di kelas, inilah yang dinamakan dengan pra-observasi. Jadi tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk melihat bagaimana nih kesiapan Bu Rizka untuk melaksanakan pembelajaran yang besok nanti akan dilaksanakan Bu Rizka di kelas. Kira-kira apa nih yang mau diharapkan oleh Bu Rizka dari hasil percakapan kita hari ini? Mudah-mudahan dari hasil percakapan hari ini Rizka dapat saran dari Ibu, kita bisa sharing baiknya pembelajaran itu seperti apa, apakah metode ini baik, apakah penyampaian harus seperti apa. Mudah-mudahan hari ini kita ketemu dengan hal-hal yang baik supaya pembelajaran juga lebih maksimal ya Bu ya, dan tujuan pembelajaran tercapai. Mudah-mudahan ya Bu Rizka ya. Amin. Karena kita saling belajar ya. Siap Ibu. Nanti kita saling melengkapi untuk kegiatan selanjutnya ya setelah nanti kita observasi ya. Ngomong-ngomong nih, untuk materi yang akan diambil Bu Rizka pada saat observasi yang akan kita lakukan apa nih? Ya, untuk materi sendiri ini di bab pertama itu tentang makanan halal haram Ibu. Nah, tapi di situ lebih kita ke tujuan kompetensi dasarnya di situ ada membaca Quran surat An-Nahl ayat 16 surat ke-114. Tapi di tujuannya itu adalah memahami atau mengidentifikasi hukum bacaan tafhim dan tarkik pada ro dan lam jalalah. Itu yang mau di ya, jadi hukum bacaan ya Bu Rizka ya, hukum bacaan tafhim dan tarkik. Kalau ini nanti rencananya di kelas berapa ini? Insya Allah di kelas 8H. Oh iya ya, di kelas Bu Rizka sendiri ya? Iya Ibu. Iya. Baiklah, tadi Bu Rizka juga udah menyampaikan ya tujuan dari pembelajaran Bu Rizka sudah disampaikan di awal untuk mengidentifikasi ya Bu Rizka ya di hukum pembacaan tafhim dan tarkib di surat An-Nahl gitu ya Bu Rizka ya? Iya, di surat An-Nahl. Ayat 16 sampai 14 begitu. Surat ke-16 ayat 114 Ibu. Oh iya. Persiapan
nanti untuk pembelajaran di kelas seperti apa? Kalau untuk persiapan, Rizka sudah mempersiapkan LPP-nya, Ibu, LKPD, media, dan penilaian sebagai bahan evaluasi untuk anak-anak. Oke, jadi udah lengkap ya Bu Rizka Insya ya Allah untuk sudah lengkap, Ibu. persiapannya. Ini boleh tahu sejauh mana Bu Rizka mengetahui, memahami tentang RPP yang berdiferensiasi dan sosial emosional. Dulu pernah, itu RPP berdiferensiasi adalah RPP yang menggunakan konsep belajar menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi kita membuat RPP itu tidak satu untuk semua pembelajaran, tapi kita harus bisa memilah mana siswa yang perlu perhatian lebih, mana siswa yang memang di atas rata-rata kemampuannya, mungkin seperti itu kali ya Bu ya, Iya, berdiferensiasi. jadi memang untuk yang berdiferensiasi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid kita. Jadi Bu Rizka sudah sedikit memahami ya untuk berdiferensiasinya. Kalau untuk yang sosial emosional itu sendiri Kalau gimana? sosial emosional mungkin kita lebih membangun karakter siswa di kelas kali ya Bu ya. Mulai dari bagaimana dia memotivasi diri sendiri untuk mau belajar dan mau berbagi ilmu dengan temannya saat sudah menerima ilmu gitu. Dan bertanggung jawab tentang tugas-tugas dia, mau tidak mengerjakan tugas sampai dengan selesai. Seperti itu ya Bu Rizka ya, Iya, bahwa Ibu. Bu Rizka sudah tadi menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Kemudian untuk pemberian LKPD sendiri bisa diceritakan Bu sampai ke penilaiannya seperti apa? Kalau LKPD sendiri, karena kemarin kita bahas Tafhim dan Tarkik, berarti LKPD-nya Rizka buat tentang Quran Surat An-Nahl ayat 114. Di situ Rizka tuh bukan tulis ada potongan ayat dan mereka harus mencari mana ayat yang terdapat hukum bacaan Tafhim dan Tarkik itu. Baiklah Bu Rizka, untuk yang media sendiri seperti apa nanti? Kalau medianya pakai kartu tajwid Ibu, karena kita kan pakai make and match. Jadi nanti Rizka sudah potong-potong dan di kartu itu ada tulisan tafhim dan tarkik dan ada hukum bacaannya. Jadi sudah dipotong mas dengan masing-masing. Nanti setiap anak itu akan dapat kartu tersebut dan dia harus bisa mematchkan dia masuk ke tafhim apa tarkik. Seperti itu. Jadi udah disiapkan ya Bu ya. Siap, Nanti Ibu. kita tinggal melanjutkan ke lalu ini Bu Rizka bisa diceritakan nih nanti tentang rencananya nih untuk pembelajaran tentang materi ini di dalam kelas yang akan dilakukan Bu Rizka. Ya, untuk materi ini sendiri rencananya biasa Rizka pasti menyampaikan materi melalui ceramah ya Bu ya. Dari ceramah disiapkan di RPP-nya juga, dari ceramah itu kita ke metode rencana mau mencocokkan kartu atau lebih dikenal dengan make and match kali ya. Dari situ langsung Rizka siapkan juga LKPD buat siswa-siswinya gitu. Pelajarannya kemudian udah dilengkapi sama Bu Rizka untuk semuanya dari RPP-nya mungkin ya, kemudian medianya, kemudian LKPD-nya, mungkin sekalian penilaiannya juga ya Bu Rizka, jangan lupa untuk nanti disiapkan. Nah, untuk kompetensi nih ya, bahwa ketika nanti diobservasi itu kan tidak semuanya tidak semuanya bisa dikembangin ya Bu Rizka. Jadi apa nih yang ingin Bu Rizka kembangkan nih? Untuk kompetensi sendiri, mudah-mudahan kompetensi pedagogik yang ingin sekali dikembangkan oleh saya ya Bu ya. Dan mudah-mudahan itu tercapai dan bisa diterima oleh anak-anak juga. Oke. Jadi nanti yang ingin diobservasi jadinya di pedagogik ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih, biar lebih spesifik lagi nih area pengembangan dari pedagogik sendiri di apa nih yang ingin diobservasi? Lebih ke pemahaman siswa kali ya Bu ya, pemahaman siswa terhadap hukum bacaan tafhim tarkik yang makanya Rizka pakai metode make and match ini, mencocokkan kartu. Berharapnya dari mencocokkan kartu ini anak-anak bisa mengidentifikasi hukum bacaan tafhim dan tarkik di Quran surat An-Nahl ini, atau bisa di juz amma, pokoknya setiap ketemu ayat Al-Quran, oh ini tafhim, oh ini tarkik gitu. Jadinya nanti lebih ke metodenya Bu ya, metode pembelajaran yang digunakan Bu Rizka untuk mengidentifikasi hukum bacaan yang tadi udah disampaikan oleh Bu Rizka. Lalu ini indikator nih keberhasilan Bu Rizka untuk mencapai tadi nih
dari metode saya udah berhasil nih ternyata. Apa nih indikator keberhasilannya seperti apa? Siswa ini mampu mengidentifikasi hukum bacaan, tafhim, dan tarkib. Jadi setiap baca Al-Quran atau baca ayat-ayat apapun, siswa mampu, oh ini tafhim nih, oh ketemu ro dengan fathah, dia tafhim gitu. Iya, jadi ini ya, jadi anak sudah tidak bingung lagi Iya, dengan dan pembacaan baca tersebut. Qurannya juga pasti baik dan Iya. benar. Oke, baiklah. Tantangan nih ya Bu Rizka, bahwa setiap pembelajaran kita pasti ada tantangan ya Ya. untuk pemberian materi apapun itu. Kira-kira tantangan apa nih yang dialami Bu Rizka dalam materi ini nih? Biasanya sih kalau tajwid ada beberapa siswa yang memang ada yang suka, ada yang tidak. Nah yang tidak ini biasanya yang belum terlalu paham dengan huruf hijaiyah Ibu, karena ada beberapa siswa Iya, dari iya, kita iya. juga yang belum bisa mungkin baca Quran. Makanya kadang mereka suka ngelamun kalau dijelasin tentang ini. Nah, mungkin ini juga tantangan buat Rizka Iya, ya. betul. Lebih masuk mungkin ke area siswa. Kalau misalnya mereka udah mulai ngelamun, lebih dideketin lagi kali ya. Gitu. Mudah-mudahan sih pemahaman mereka tentang ini bisa maksimal. Iya, karena mungkin setiap siswa punya Iya. kemampuannya masing-masing ya Bu Rizka. Jadi ada sesuatu yang dapat kita ambil dari Iya. setiap pembelajaran ya. Iya. Salah satunya tantangannya seperti itu ya, dari Bu Rizka untuk materi ini. Kira-kira nih strategi yang akan digunakan Bu Rizka gitu ya, dari tantangan yang tadi Bu Rizka sampaikan, kemudian indikator yang ingin Ibu Rizka capai, apa nih strategi yang akan digunakan? Nah, untuk itu sendiri biasanya Rizka kalau ada siswa-siswa yang memang banyaknya, kan tadi tantangannya anak-anak yang kurang memahami, biasanya lebih ke Rizka deketin dulu, kurang pahamnya di mana, atau kalau misalnya Rizka udah kurang bisa ke anak, bisa ke tutor sebaya Ibu. Rizka cari siswa-siswi yang memang sudah paham nih, yuk bantu temennya, ini dibantu, pada akhirnya nanti pada saat mencocokkan kartu mereka bisa masuk semua atau bisa mencocokkan semua ke papan tulis gitu. Jadi kalau misalnya seandainya si A nggak bisa nanya ke si B, karena Rizka tugaskan B tolong bantu A, atau C tolong bantu D gitu. Jadi pada saat mencocokkan kartu, insya Allah mereka udah tahu jawaban yang benarnya seperti apa. Iya. Jadi untuk strategi selain dengan metode yang memasangkan kartu, ternyata ada hal yang perlu dilakukan ya Bu Rizka, karena anak-anak tidak semuanya mampu untuk tadi kenal hijaiyah dan semuanya itu. Jadi mudah-mudahan nanti yang tadi sampaikan strategi-strategi yang tadi sudah disampaikan sama Bu Rizka bisa dilaksanakan ya nanti di dalam pembelajarannya. Kalau dari persiapan tadi Bu Rizka untuk kegiatan nanti observasi yang akan kita lakukan sudah siap sepertinya ya. Amin, Ibu. Dari Siap, segala sesuatunya, dari RTP, kemudian dari media, sampai ke LKPD, penilaian dan semuanya, sampai ke strategi juga udah terbayangkan oleh Bu Rizka sendiri nih ya. Kemudian mudah-mudahan nanti dari rangkaian yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar ya Bu Rizka ya. Amin, Ibu. Dan Bu Rizka bisa menerapkan apa yang akan yang sudah direncanakan gitu, tidak hanya tertulis tetapi memang betul-betul kita laksanakan di kelas. Kalau sudah siap dari semua yang tadi udah Ibu sampaikan Bu Rizka, mau kapan nih kira-kira Bu Rizka bisa diobservasi? Insya Allah minggu depan Ibu. Oke, minggu depan ya. Siap. Oke, jadi di kelas 8 H tadi ya rencananya. Jadi nanti kita bertemu di kelas Bu Rizka minggu depan ya Bu Rizka ya. Jadi nanti setelah kita observasi, nanti kita ada kegiatan lagi yang namanya pasca observasi ini ya. Saya pengen tahu dari Bu Rizka nanti kira-kira setelah observasi apa langsung kita pasca observasi atau mau jeda dulu nih, istirahat dulu nanti setelah observasi. Ibu pikirnya gimana? Terserah Ibu. Enggak, dari Bu Rizka aja. Nanti kira-kira setelah mengajar nih, setelah mengajar di kelas, nanti kita kan ngobrol-ngobrol lagi nih seperti ini setelah observasi. Mau istirahat dulu sejenak, misalkan 15 menit, 20 menit, baru nanti kita melakukan pasca observasi. Ya, pasca observasi ini atau langsung nih setelah dari kelas, bagaimana? Atau selesai dari kelas, selesai sampai terakhir evaluasi, berarti bisa langsung pasca observasi ya Bu. Jadinya nanti kita langsung ya, nggak perlu, kalau butuh istirahat dulu nggak apa-apa. Jadi kita nanti langsung aja ya, gitu. Jadi nanti setelah observasi baru kita
eh, Pasca. ya pasca observasi. Bu Rizka nanti pada saat observasi tidak perlu ada beban ya, jadi biasa saja seperti mengajar. Kemudian saya minta izin untuk nanti mencatat ya Bu Rizka hal-hal yang saya lihat dan saya dengar di dalam kelas pastinya ketika Bu Rizka mengajar, sehingga nanti hal tersebut menjadi bahan diskusi kita setelah kegiatan Iya, siap Ibu. observasi ya. Bu Rizka, terima kasih atas waktunya. Dengan obrolan ini mudah-mudahan saya yang akan mengobservasi juga tahu materi apa nih yang akan disampaikan Bu Rizka. Jadi terima kasih ya Bu Rizka atas waktunya. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjalankan yang tadi sudah Bu Rizka sampaikan dan berjalan semua. Amin. Nah, Amin. baik. Mungkin itu saja ya Bu Rizka ya. Siap Ibu. Terima kasih atas waktunya. Bisa nanti kalau ada jadwal lagi atau gimana ini? Atau sudah pulang? Kayaknya udah langsung pulang aja. Jadi udah nggak ada jadwal lagi. Iya Ibu. Terima kasih ya Bu Rizka ya. Sama-sama, Assalamualaikum Ibu. Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pra-observasi dengan rekan saya, Bu Rizka Khairinisa. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Masih semangat? Oke, hari ini ketemu dengan Ibu di pembelajaran PAI dan hari ini kita akan belajar hukum tajwid. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi hukum bacaan, tafhim, dan tarkib. Oh iya, Ibu terlupa. Hari ini masuk semua kan? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Junior Tian dengan Chelsea. Kenapa? Ada kabar nggak? Nggak ada. Ayo udah. Mudah-mudahan sehat deh kalau nggak ada kabar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan, tafhim, dan tarkik. Tujuannya adalah kalian mampu mengidentifikasi hukum bacaan, tafhim, dan tarkik. Sudah siap ya? Ibu mau menjelaskan tentang hukum bacaan ini. Siap? Siap. Oke. Nanti setelah Ibu jelaskan, kita akan bermain kartu, di mana kartu tersebut adalah fungsinya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami apa yang Ibu jelaskan nanti. Setiap orang akan pegang satu kartu, jadi kamu harus tahu kartu itu tafhim apa tarkik. Jadi Ibu mohon dengan sangat supaya mampu menjawab kartu-kartu tersebut dan bisa menempatkannya dengan tepat. Ibu mohon dengan sangat kalian memahami apa yang Ibu jelaskan dengan baik. Paham? Paham. Siap? Siap. Oke. Ada hukum bacaan di sini, bukan di sini. Sini ada. Hukum bacaan ro. Di sini hukum bacaan. Hukum bacaan tafhim dan tarkik itu ada dua. Ada yang masuk dalam hukum bacaan ro, ada hukum bacaan lam. Tapi lam di sini masuknya ke dalam lam jalalah. Lam jalalah itu sendiri kalau kita ini dalam pembelajaran lam jalalah itu lafadz Allah. Coba buka buku paketnya di halaman 248. Ada? 248. Sudah ketemu? Oke. Hukum bacaan tafhim tarkik itu ada dua.
Oke, bisa langsung ke Ibu dan lihat sambil lihat buku paketnya. Ada hukum bacaan ro, ada hukum bacaan lam. Berarti hukum bacaan ro ada yang termasuk tafhim, ada yang termasuk dalam tarkik. Sekali lagi, hukum bacaan ro ada yang masuk tafhim, ada yang masuk tarkik. Yang masuk tafhim apa saja, Bu? Jika ro terdapat tanda fathah, tanda doma, tanda fathah tain, dan tanda domah tain. Jadi kalau misalnya ada kata Rasulullah, ini ro, tanda fathahnya fathah, tanda ro-nya fathah, berarti masuknya dalam tafhim. Ibu ganti ro-nya jadi doma, masih tafhim nggak? Masih, karena ro ini terdapat tanda doma. Coba lihat di buku paket ada contoh lain. Ada contoh lain, kita masuk ke yang kasiron. Tafhim apa tarkik? Tafhim, karena apa? Tandanya fathah tain. Ya, siroknya tanda fathah tain. Paham sampai sini? Kalau bukan fathah tain, Bu, tapi domah tain. Iya, ini masih apa? Tafhim. Paham sampai sini? Sekarang masuk ke tarkik. Beda dengan tafhim. Kalau tarkik, kuncinya si ro-nya harus ketemu dengan kasroh. Risalah. Bukan fathah, bukan doma, bukan fathah tain, bukan domah tain. Tapi apa? Kasroh. Jadi kalau seandainya tafhim, kalau ke tafhim itu domah fathah tain domah, kalau tarkik hanya ditanda kasroh. Paham sampai situ? Lihat, paling bawah halaman 249. An-mungkiri. Ada di situ? An-mungkirin. Bu, berarti kalau ri-nya juga di sini jadi kasroh tain juga masuk dalam tarkik enggak? Masuk. Jadi yang berhubungan kalau si ro itu berhubungannya sama fathah sama kasroh atau sama kasroh tain, dia masuknya ke dalam tarkik. Paham sampai situ? Nah, sekarang masuk dalam hukum bacaan lam jalalah. Ya. Lam jalalah juga ada, Bu, yang namanya tafhim dengan yang namanya tarkik. Beda, contohnya beda, tapi kuncinya sama. Kalau tafhim, jika lafad Allahnya didahului tanda fathah, tanda domah. Tapi kalau tarkik, lafad Allahnya didahului tanda kasroh. Sekali lagi, kalau ini ro-nya yang ketempelan fathah domah, kalau ini mah lafad Allah karena lam jalalah. Lihat di buku paket contohnya. Zahaballah. Ini lafad Allah. Sebelum lafad Allah ada tanda fathah enggak? Ada, maka ini yang disebut dengan tafhim. Oh iya, yang namanya tafhim itu tebal. Yang namanya tarkik itu tipis. Beda bacanya. Dahabaullah. Coba. Dahabaullah. Tebel. Dahabaullah. Tapi kalau kamu bacanya di tarkik, ada di tarkik contohnya billahi. Billahi, coba baca. Billahi. Beda nggak terdengar suaranya? Beda ya. Kalau yang tafhim ini tebal, dahabaullah. Tarkik tipis, billahi, lamnya lebih terdengar. Jadi kalau tafhim artinya tebal, tarkik itu artinya tipis.
Nah, sekarang ada lagi nggak Bu? Kalau misalnya di sininya doma, dia masih nggak tafhim? Masih. Selama itu lafaz Allah yang didahului fatha, didahului doma, berarti namanya tafhim. Lam jalalah tafhim, ro tafhim, ro tarkik, lam jalalah tarkik. Kalau sebelum lafaz Allahnya kasroh. Paham sampai situ? Sok, buka surat Al-Fatihah di juz amanya. Kita coba aplikasikan dulu di di Al-Fatihah. Sudah ketemu halaman 14? Yuk. Bismillah, dab. Bismillahi. Lihat di juz amma. Bismillahi. Ada hukum bacaan apa di situ? Lam jalalah tafhim apa lam jalalah tarkik? Oke, kenapa lam jalalah tarkik? Cung yang bisa cung. Tipis kenapa? Cirinya. Ada? Sopi, ada kasroh didahului setelah kasrohnya huruf apa? Lafad Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tafhim tarkik. Rahmanirrahim. Tafhim tarkik. Kenapa tafhim? Ro-nya terdapat tanda fathah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tafhim tarkik. Patokannya ro ya. Ro itu ketemu fathah berarti tafhim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tafhim tarkik. Rabbil alamin. Ar-ra. Tafhim tarkik. Lihat di juz amanya. Ar-ra. Tafhim tarkik. Rahmanirrahim. Tafhim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdinas siratal mustaqim. Tafhim tarkik Sinta. Lalu, tafhim tarkik Sinta. Tafhim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil tafhim apa tarkik? Tarkik karena ro-nya bertanda kasroh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham? Oke, sekarang Ibu akan bagikan kartu. Risman bisa dibantu, Risman. Bagikan satu orang satu. Penghapus nggak ada yang? Ya, sok simpen situ aja. Oke, di depan ada judul hukum bacaan jalalah, hukum bacaan lam jalalah, hukum bacaan ro yang masuk dalam tafhim dan tarkik. Tugas kalian adalah sekarang diskusi dulu dengan teman sebangku, kartu yang kamu pegang masuk kemana? Sok, nggak usah di ini, tulis di kartu kamu nama kamu, Tina
Agusti. Di depan. Di depan pakai pensil kalau ada. Ada pensil? Udah bukan nggak apa-apa. Di depan aja nggak apa-apa. Depan. Di depan di sini. Tulis nama, lalu diskusi. Ini masuk dalam tafhim apa tarkik ya? Di situ. Di sini nih. Ditulis di sini di atasnya biar ibu tahu namanya siapa ini yang punya. Ini apa sayang? Hukum bacaan apa itu? Wakafa billahi. Apa dia? Hah? Tarkik. Lam jalalah apa ro? Kenapa tarkik? Karena sebelum lafaz Allah ada tanda asrah. Oke. Sarul ke bagian yang mana? Oke. Sudah punya jawabannya? Sudah ditulis namanya? Hah? Mana roh yang mati? Oh iya. Masuk ke mana? Nah, ya. Sudah punya jawabannya? Udah diskusi dengan temannya? Jawabannya apa? Udah ketemu? Siap? Siap, berarti ibu tunjuk dulu di barisan sana. Maju ke depan, pasang. Depan. Ayo. Biar tidak ini. Oh, pasang. Ayo. Ini sebelah sini, sebelah sini, Bu. Terserah itu harusnya di mana. Jadi kamu sendiri yang menentukan di mana posisi kartu itu kartunya ya. Ayo, dipercepat. Kalau masih belum bisa kasih tahu temennya atau kamu tanya, ini apa ya, kenapa ya? Harus tahu kenapa disimpan di tarkik, kenapa disimpan di tafhim. Maju, ini. Oh. Barisan ini, maju. Yuk lanjut barisan selanjutnya. Ingat kalian harus tahu kenapa kamu simpan di tafhim dan tarkik. Nanti ibu tanya. Ya. Ini tapi yang sama tarkik. Nggak apa-apa. Sama. Nggak apa-apa. Disimpan di tarkik aja. Ini lam jalalah aja. Ini tarkik kenapa kan nggak ada rohnya yang? Tembok si mas itu. Ayo, barisan laki-laki. Hai. Ini di sini. Iya. Nah. Oh, sudah? Udah semua? Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Di sini ada tafhim dari hukum bacaan ro. Oh, perhatikan. Fasalli lirabbika, fasalli lirabbika. Adelia, kenapa dia masuk tafhim, Del?
Kenapa? Ada fathah di huruf. Berdiri coba, berdiri. Adilnya berdiri. Bisa, ayo nggak usah malu. Kenapa fasholli li rabbika masuk dalam tafhim kalau kata Adelia? Dep yang lain, kenapa? Sip, karena ada fathah di atas ro. Oke, betul. Rasulullah. Adri, kenapa dia masuk tafhim, Dri? Ada doma di. Coba sini dulu, depan dulu, maju. Kenapa? Ada domah di lafaz Allah. Ada doma di lafaz Allah. Ini Bu. Kayak seperti ada kesalahan. Rasulullah. Ini sudah benar masuk ke tafhim ya. Ini salah. Kita perbaiki. Duduk dulu. Kita perbaiki. Sudah benar ro ini masuk dalam tafhim mukun bacaan ro. Ya, karena ada ro bertanda fathah. Tapi Adri, harusnya alasan Adri ro bertanda fathah, bukan doma sebelum lafad Allah. Kalau mau doma sebelum lafad Allah, Adri harusnya nyimpennya bukan di sini, tapi di lam jalalah. Karena yang mau Adri lihat lafad Allahnya, bukan ro-nya. Siap Adri? Oke. Waro'aita dari Amelia. Amel, kenapa Mel waro'aita masuk tafhim, Mel? Mel? Ada yang tahu waro'aita kenapa masuk tafhim? Ro-nya ada fathahnya, Mel. Jadi ini masuknya tafhim. Kita ke tarkik, yuk lihat. Ada dari Al-Qari'ah punya Devin. Al-Qari'ah, Vin, kenapa bisa kamu simpan di tarkik? Firman Devin. Kenapa biasa duduk di situ? Kenapa Vin Al-Qari'ah masuk tarkik di sini, kamu simpan di sini? Karena ada kasroh di tanda. Oke, sekarang Intan Tajri, kenapa masuk tarkik? Sip, ada kasroh di tanda ro. Berarti untuk bacaan ini hampir semua sudah paham ya. Sekarang kita ke lam jalalah. Ada kumullah, wa ada kumullah. Gopur, kenapa dia masuk tafhim, Pur? Naon ada doma teh? Apa? Ya apa itu teh apa? Apa? Karena didahului, ya karena lafaz Allah didahului oleh doma, maka gopur memasukkannya ke dalam lam jalalah tafhim. Nasrullahi sama ya, radiyallahu, cinta lestari, mana cinta? Cin, kenapa radiyallahu masuknya ke tafhim, Cin? Karena lafaz Allah didahului tanda fathah. Oke, betul ya? Lafaz Allah didahului tanda fathah masuk dalam. Sekarang yang tarkik. Al-kafirun, di sini ada al-kafirun nih. Al-kafirun salah, betul al-kafirun masuk ke tarkik? Harusnya al-kafirun masuknya kemana? Kenapa memang harus masuk ke tafhim? Di atas ro ada huruf. Harusnya kemana? Tidak akan ibu kasih tahu identitasnya. Tapi ini salah ya sayang ya. Yang merasa ini salah, harusnya masuk ke sini. Dinilahi punyanya Ananita. Dinilai An, kenapa An? Jadi tarkik An di sini An. Ada kasroh? Sebelum lafad wa kafa billahi. Fandi wa kafa billahi, kenapa Fandi jadi tarkik di? Karena
Suaranya yang keras. Ayo bisa. Karena ada lafaz Allahnya. Ya. Di bawah itu apanya? Apa? Apa? Kasro atau JR, lamun cek bahasa Sunda nama JR. Kalau Jabar JR PS. Betul Fandi. Airi, yu'minu billahi kenapa? Jadi tarkik. Sip, karena ada kasroh sebelum lafaz Allah. Paham? Berarti yang namanya tafhim itu apa? Yang namanya tarkik itu apa? Kalau ada lafaz Allah sebelumnya kasroh namanya. Kalau lafaz Allah sebelumnya ada fathah namanya. Kalau si ro ketempelan sama fathah namanya. Kalau si ro ketempelan kasroh namanya. Oke, paham sampai situ? Oke, sekarang tugas individu. Ibu punya soal, ada 2 soal, An-Nahl ayat 116. Kalian harus cari mana tafhim, mana tarkik, mana ro tafhim, mana ro tarkik, mana lam jalalah tafhim, mana jalan tarkik. Semuanya satu-satu. Dan cara pengerjaannya digaris bawahi, tulis di bawahnya. Tafhim, tarkik, tafhim, tarkik. Paham sampai situ? Ke belakang sayang. Nah. Tarkin ya. Mana yang? Ada tafhim, ada tarkik. Ayo. Mana yang tanda tafhimnya? Itu ada 2 yang. Ini tarkin, ini tarkin. Ayo. Ya ini udah benar. Ini udah benar. Terus ini? Kalau ini kan hukum bacaan ro-nya. Kalau ini hukum bacaan lam jalalah. Berarti masuknya kemana? Tafhim apa tarkik? Tulis di sini berarti ada 2. Bisa Vin? Bisa diem? Oke, sip. Ini ambil 2 ya. Ambil 2 ya. Berarti ini ada 2 ya, bukan ada 1 ya. Nah, emang sama-sama ini. Cuman kamu garisnya 2. Berarti biar ibu tahu ini kamu ada 2 jawaban. Ya. Devin udah? Ya. Ada yang belum paham? Rul, bisa Rul? Mantap. Iya, ini ada nggak Rul? Ada kayaknya. Ada. Harusnya apa Rul? Tafhim Bu. Iya. Kenapa dia tafhim Rul? Karena ada lafaz Allah. Sebelumnya Ada patah. ini memang tanda fathah. Dri, ini tanda apa Dri? Doma. Coba Dri lihat. Iya, siap. Yep. Ben, bisa Ben? Hari bisa nggak Ri? Belum? Sok, dengerin Bu. Fakulu mimmaro. Kita cari batata ro ya. Ini ro-nya ada tanda apa? Ini Bu. Tanda apa dia? Tanda fathah. Kalau ro ketemu fathah, berarti namanya apa?
Oh, ketemu patah berarti tanda apa nih? Ro, ketemu patah berarti ditandanya namanya Asro. ini dong. Nih, Takim. tulis di sini. Tulis di sini. Nah, tafhim, bener. Lihat dong, kalau tafhim itu ketemunya fatah atau doma. Ini ketemunya sama fatah apa doma? Berarti namanya tafhim. Apa yang? Dulu. Ada lagi yang belum paham? Kak, udah bisa? Kalau di jumlah semuanya jawabannya ada 10. Ya, ada 10. Bisa Revan? Ini apa Van? Hah? Apa itu? Masuknya kemana? Tafhim apa tarkik? Ya, Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Udah selesai semua? Yuk kita koreksi bareng-bareng, tukar dengan teman sebangku. Udah siap? Fakulu, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ro, apa dia? Deb, Deca kenapa tafhim, Ca? Yang keras suaranya. Karena ada fathah di mana? Di ro. Oke. Betul. Ro masuk dalam tafhim. Razaqakumullah. Apa dia? Kenapa ro jadi tafhim, Rul? Karena ada lafadz ini. Apa ini lafadz ini? Apa ini? Lafadz Allah didahului tanda. Oke. Bacanya gitu ya. Karena lafadz Allahnya didahului tanda doma. Razaqakumullah halalan thayyiban washkuru. Tarkik. Tafhim tarkik. Tafhim kenapa Ivan tafhim Ivan? Karena ada doma di huruf ro. Oke. Razaqakumullah halalan thayyiban washkuru ni'matallah. Apa dia?
Marcel, apa dia Sel? Kenapa dia Tafim Sel? Yang mana coba? Med yang mana? Kasih tahu Marcel yang mana tadi? Nggak tahu juga. Liatin tadi yang mana yang tadi kita lagi bahas. Tafim apa Tarkik Sel? Apa? Kenapa Tafim? Ada doma sebelum lafad. Oke. Ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Kenapa Dri? Dia Tafim Dri. Karena ada doma di atas roh. Oke. Mana tadi teh? Al-khamru wal maisiru. Mal maisiru Tafim Tarkik. Tafim wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Tafim Tarkik. Tarkik rijsu min amalin sayyatani fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuri Tarkik. Kenapa Tarkik Revan? Karena kenapa? Roknya berharokat. Apa Revan? Ya. Mana sampai mana Ibu tadi? Yuridus syaitanu ayyuqi'u bainakumul azawata wal baghdha afil hamri. Tafim Tarkik. Hamri wal maisiri wa yasudakum angzikri. Tarfim Tarkik. Tarkik zikrillahi wa anil sholati ufahal antum mu'tahun. Shadaqallahul azim. Sudah diperiksa? Oke, kalau salah ya dikasih salah. Cukup salahnya di gitu aja, nggak usah dibetul berapa, nggak usah. Yang salahnya kamu buletin aja. Yang salah, yang betul semua berarti udah aman, nggak usah ada buletan. Ibu nyariinnya kalau kamu buletin berarti itu salah. Sudah? Yuk dikumpulkan. Sudah? Bagaimana pembelajaran hari ini? Berarti kesimpulannya kalau tafhim itu apa? Kalau tarkik itu apa? Lafaz Allah kalau mau disebut tafhim harus ketemu sama apa? Lafaz Allah kalau mau disebut tafhim harus ketemu dengan harokat apa? Kata dan doma. Kalau lafaz Allah mau disebut tarkik harus ketemu sama apa? Asal. Kalau ra mau disebut tafhim harus ketemu dengan apa? Dan kalau ra mau disebut tarkik harus ketemu dengan apa? Paham sampai sini ya? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkankah? Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan, kalian bisa memahami materi dengan baik. Dan minggu depan pembahasan kita masuk ke makanan halal dan haram. Jangan lupa Quran surat Quran surat An-Nahl 116 dihafalkan. Ibu udah ngomong ya dengan artinya. Paham sampai situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ini ya. Alhamdulillah Ibu. Baiklah Bu Rizka, pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Tujuan dari kegiatan pasca observasi ini untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Rizka di kelas dan kegiatan untuk menganalisis data dari observasi. Bisa kita mulai saja Bu Rizka. Baiklah Bu Rizka, untuk kita sudah melewati ya, Bu Rizka sudah melewati pembelajaran di kelas. Bagaimana menurut Bu Rizka
apakah kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Rizka sudah tercapai? Kalau lihat kompetensi, kita kan kompetensi pembelajaran anak ya Bu ya. Iya. Di awal pembelajaran tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi hukum bacaan, tafsir, dan tarkik. Dan Rizka lihat, alhamdulillah dari 38 siswa ada dari kita pas lihat make and match-nya itu dan evaluasinya siswa ada hanya 5 atau 4 orang yang memang masih butuh untuk diperjelas lagi materi tersebut. Selebihnya anak bisa menjawab dengan baik. Rasanya kompetensinya sudah tercapai. Iya, iya. Jadi kalau untuk kompetensi siswa sudah menurut Bu Rizka sudah tercapai ya Bu ya, dari hanya 5 sampai 4 saja yang belum memahami. Kalau untuk kompetensi yang sudah kita sepakati sebelumnya tentang area pengembangan, tentang metode pembelajaran sendiri bagaimana Bu? Kalau metode sendiri, Rizka kira siswa bisa bekerja sama dengan baik pada saat kemarin ya Bu ya. Alhamdulillah mereka bisa langsung mengetahui kartu itu di mana pasangannya dengan tafhim atau tarkik. Nah, pada saat penempelan itu pun diperiksa hanya 2 orang yang salah. Yang salah dalam penempatan kartu tersebut. Jadi waktu make and match-nya hanya 2 siswa yang belum bisa untuk sesuai dengan yang hukum bacaan kemarin ya Bu ya. Iya Ibu. Kalau misalkan ini Bu Rizka tadi sudah menyampaikan untuk metodenya sudah mampu untuk membantu siswa untuk memahami dari materi yang Bu Rizka sampaikan. Dari perasaan Bu Rizka sendiri nih ketika kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas, bisa diceritakan nih? Kalau di pembelajaran sendiri emang rasanya belum puas ya Bu ya. Ada beberapa hal yang masih harusnya bisa ditambah. Pertama mungkin dari masalah KSE yang menghidupkan semangat anak, harusnya itu di awal banget, tapi ternyata Rizka baru lupa langsung baru dimasukin sedikit gitu. Terus dari situ kita ke ceramah kayaknya ada sedikit part yang terlalu cepat. Terus harusnya di media juga bisa lebih diekspor. Biasanya memang media hukum bacaan, tafhim, tarkik rasanya masih sama kalau kita pakai karton dan tulisannya harusnya lebih besar gitu. Terus masuk lagi ke applause kali ya Bu, penghargaan. Biasanya memang kurang masukin di situ ke anak-anak. Jadi terus ice breaking-nya lupa untuk dimasukkan. Jadi pembelajaran kurang hidup. Walaupun dilihat dari awal sampai itu anak-anak sedikit ditanya bagaimana perasaan hari ini pembelajarannya, alhamdulillah menyenangkan, tapi harusnya bisa lebih greget lagi di pembelajaran hari itu. Jadi masih ada sesuatu nih yang belum puas ya Bu ya. Belum puas harusnya bisa gitu. Kita satu-satu ya Bu Rizka ya. Tadi Bu Rizka menyampaikan untuk yang KSE sendiri nih ya. Bu Rizka menyampaikannya tadi belum dari awal gitu ya, baru di tengah-tengah gitu ya. Apa yang bisa untuk dilakukan nih untuk yang supaya dari awal ini gimana? Ya harusnya sih kemarin hanya menanyakan bagaimana keadaan anak. Harusnya kan selain menanyakan hal seperti itu, kita juga memberikan semangat kepada siswa gitu. Ayo belajar, kita mau belajar ini, siapkan dulu fisik kalian, hati kalian, otak kalian biar benar-benar semangat menerima materi dari ibu gitu. Harusnya dari situ udah bisa. Terus di pertengahan juga harusnya tutor sebaya kadang Rizka terlalu excited sama anak gitu Bu, ini nggak bisa, pengennya tuh menjelasin sendiri. Harusnya Rizka juga bisa cari anak yang pinter atau yang mereka lebih paham dan ambil anak, ajarin temennya gitu. Harusnya kan itu lebih bisa diberdayakan anak gitu dibandingkan Rizka sendiri yang masuk. Jadi sosial anak ada gitu, terus anak bisa berbagi ilmunya, jadi nggak langsung Rizka ini gitu terlalu excited untuk ngejelasin ke anak. Jadi harusnya tutor sebaya di situ juga dimasukin di pertengahan. Boleh ini Bu bisa dijelaskan lagi nih untuk memaksimalkan dari tutor sebaya itu sendiri? Iya, tutor sebaya kan itu teh ada siswa tuh kan kemampuannya nggak sama ya Bu ya. Ada yang menengah, ada yang tinggi, saya gitu ya Mbak, istilahnya ada yang pinter, ada yang rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Nah tutor sebaya ini Rizka pikir
berfungsi untuk membimbing teman-temannya yang memang di bawah rata-rata ini. Dibimbing oleh siapa? Oleh teman-temannya memang daya tangkapnya bisa lebih tinggi. Jadi misalnya ibu nggak paham, harusnya teman misalnya antara si A daya tangkapnya tinggi, si B kurang, bisa nih si A bantu si B menjelaskan. Misalnya tafim ini nih, tafim itu adalah yang tanda apa, tanda ro-nya itu ro tafim, tanda ro-nya harus tanda fathah. Itu lebih dijelaskan oleh temannya. Gitu, itu total sebaya. Jadi kemarin Bu Rizka baru excited tadi ya dari Iya, diri dari sendiri Rizka ya. sendiri. Gitu. Tapi sebenarnya ada sih Bu temannya, tapi itu kadang anak itu dia paham, cuman nggak bisa menjelaskan ke temannya ada gitu. Berarti tugas Rizka juga harus cari siswa yang memang bisa menjelaskan ke temannya dengan bahasa dia. Kadang gitu kan anak-anak dia paham, tapi pas menjelasin ke temannya kadang suka ibu itu mah nggak ngerti bu jelasan dia mah gitu. Berarti Rizka juga harus pinter Iya, betul. nyari siswa yang memang mampu menjelaskan dengan baik untuk temannya. Iya. Ya, untuk tutor sebaya tadi Bu Rizka sudah menyampaikan apa namanya dari apa namanya kemampuan siswa ya yang ada yang sudah lebih memahami dan itu akan untuk membantu yang kurang seperti itu ya Bu Rizka ya. Jadi kemarin mengevaluasi dari yang sudah dilaksanakan, jadi Bu Rizka nanti perlu gitu ya yang pasti, akan dilakukan. Oke. Baiklah Bu Rizka, untuk yang tadi, untuk yang belum puasnya, salah satunya adalah tentang ice breaking nih ya. Ice breaking apa? Untuk membantu siswa untuk memberikan semangat. Iya betul. Apakah ini akan dilakukan sama Bu Rizka Itu untuk biasanya kalau selanjutnya? pembelajaran lain bisa suka dimasukkan ibu, atau itu tepuk mujadalah, atau kadang suka ibu guru berkata dia suruh berdiri dulu gitu biar awalnya males-malesan, pas kalau ngeliat SBK kan suka ada semangat lagi ya ngebantu. Sayangnya terlupa. Kemarin apa yang terjadi sama udah ngejelasin deh, perasaan udah ngejelasin oh ya harus make and match lagi, dia habis make and match langsung ngasih soal aja ke anak-anak. jadi ini Anak-anak juga terlihat juga anak-anak perasaan nggak terlalu bosan, nggak ini, jadi mikirnya nggak terpikir juga yang namanya ice breaking. Aduh. Jadi nanti nyambung dengan yang KSE mungkin ya Bu Iya, Rizka iya. ya dalam untuk memberikan semangat dalam pembelajaran ya Bu Rizka ya. Oke, untuk selanjutnya tadi ya Bu Rizka yang belum puasnya adalah tentang media gitu ya. Media yang bisa dilakukan di kelas dengan materi kemarin pembacaan ya Bu Rizka ya. Apa yang akan dilakukan Bu Rizka untuk supaya maksimal lagi nih dalam Kalau di media itu sendiri. sendiri bisa sebenarnya kita bikin PowerPoint. Apalagi kita punya sekarang sekolah memfasilitasi touch screen ya Bu. Touch screen ya. Gitu. Harusnya sih emang bukannya harus bisa, memang wajib bisa biar anak juga lebih paham materi. Kitanya juga tidak ngos-ngosan ceramah, tinggal tek-tek gitu kan. Paling kita sedikit menjelaskan atau memberi contoh, itu lebih menghemat waktu. Terus anak pasti insya Allah pasti memahami materi yang karena lebih menarik, ada suaranya, suara dari luar, atau contoh-contoh yang bisa kita berikan. Iya. Dari semua yang tadi disampaikan Bu Rizka, dari KSE-nya, kemudian dari apa tadi tutor sebayanya gitu, dari media, apakah itu akan menurut Bu Rizka sendiri untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri bagaimana? Apakah nanti bisa pasti Bu, membantu kalau misalnya KSE-nya masuk, medianya bagus, terus SPK-nya pas ada, apalagi metodenya berjalan lancar, pasti pembelajaran akan menyenangkan, akan masuklah ke anak, malah akan jadi kenangan tersendiri. Suka sama belajar dengan guru tersebut, karena benar-benar dipakai gitu. Pak Ikum Gemrot ya, betul. berbobot gitu. Tadi Bu Rizka sudah menyampaikan banyak hal ya di sana gitu ya. Seperti yang tadi Bu Rizka sampaikan dari hal-hal yang mungkin sudah ada hal-hal yang terlewat gitu ya tadi Bu Rizka. Apa sih ini tantangan Bu Rizka sendiri ketika kemarin menyampaikan materi hukum bacaan ini di dalam kelas? Kalau tantangannya sendiri mungkin ya gitu, karena anak
merupakan hal pertama kali ya Bu ya, memahami tafhim tarkik. Terus karena tafhim tarkik mah berarti harus punya ilmu dasar. Ilmu dasarnya itu memahami huruf hijaiyah. Harus tahu alif bata sajaan teman-temannya, terus harus tahu hukum apa kan hukum bacaan. Harus tahu fathah, doma. Nah, di kelas masih ada beberapa memang yang kan Rizka di awal pembelajar di awal masuk kelas itu selalu ada baca tulis Quran. Nah, ada beberapa siswa yang memang yang tidak bisa baca Quran. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang hukum tafhim dan tarkik, itu pasti masih ada beberapa siswa yang kadang belum tahu fathah yang mana, doma yang mana, mungkin itu. Nah, itu juga bisa nyambung ke tutor sebaya itu dan mungkin nah tantangannya lebih ke menjelaskan itu dulu gitu. Jadi kan akhirnya ceramah kan ya ini dulu gitu, jelasin nggak langsung ke tafhim tarkik, kita masuk dulu ke huruf hijaiyah, ngenalin dulu gitu. Mungkin ke situ ya Bu ya. Dan pasti itu ilmu baru juga buat mereka yang tafhim tarkik. Mana tajwidnya kan kalau biasanya kan ifa itu kan yang masih di SD udah ini yang baru. Nah, itu kadang suka Karena di dalam PA itu kan pasti berhubungannya dengan iya. ini ya Al-Quran, juz amma seperti itu. Jadi tadi Bu Rizka menyampaikan ada siswa yang belum Masih ada siswa yang belum bisa. dari tantangan itu sendiri Bu Rizka apa yang bisa dilakukan nih sama Bu Rizka sehingga nanti tujuan dari pembelajaran yang Tercapai. mengidentifikasi dari hukum bacaan tarkib dan tahfidz itu bisa memang tercapai karena kan kemampuan siswa Iya. itu kan tidak sama gitu ya dengan satu dengan yang lainnya. Nah, Rizka tuh untuk masalah ini kan karena PAI juga punya kewajiban untuk ngecek kelas itu ada yang bisa baca Quran atau enggak nih Bu. Karena di awal masuk PAI di semester pertama selalu ada BTQ itu baca tulis Quran. Jadi siswa yang memang tidak bisa baca Quran Rizka tandai. Nah, setiap pembelajaran PAI itu dia absen dan dia suruh baca Iqra dulu sama Rizka. Jadi minimal selama pembelajaran Rizka gitu ya, pembelajaran Rizka dia tahulah huruf atau kadang bacaan-bacaan sholat pun dia nggak hafal. Nah, di BTQ itulah di BTQ biasanya kalau BTQ Rizka kerjakan itu kalau anak sudah dikasih materi, sudah dikasih tugas, nah anak yang tersebut Rizka panggil, kita berdua gitu, berdua untuk yuk baca kamu halaman mana hari ini, nanti pertemuan selanjutnya lanjut lagi kamu halaman. Jadi nanti insya Allah di akhir semester minimal dia udah nggak kayak awal semester nggak tahu huruf gitu. Nah, baiknya menurut Bu Rizka sendiri nih untuk untuk mengatasi gitu ya anak-anak yang tadi udah ikro untuk pembelajaran sendiri harus seperti apa? Kalau kemarin kan dilihat Bu Rizka masih dalam posisi bersama-sama tuh, maksudnya belum dilakukan satu untuk semua ya gitu. Untuk satu semua. Paling kalau misalnya itu sistemnya kayak BTK lagi Bu, otomatis kan siswa udah tahu nih ya siswa yang memang kurang atau kadang perhatian ke materinya kurang, biasanya suka dideketin, udah paham belum? Kalau misalnya udah Bu, benar, coba biasanya Rizka tanya, coba ini apa nih artinya, ini apa? Kalau jawabannya udah benar berarti oh ya udah paham materi tersebut. Kalau misalnya belum, mencoba menjelaskan lagi. Biasanya kayak gitu. Jadi ditandai nih siswa yang kurangnya nanti dideketin per individunya ke mejanya gitu. Baru atau enggak pas di PTK bisa langsung Rizka tanyakan, paham nggak materinya yang tadi Bu jelasin? Paham Bu. Tapi dicoba dulu paham tingkat pahamnya sama nggak dengan yang Rizka jelaskan di materi. Kalau untuk interaksi sendiri dengan siswa seperti apa Bu Rizka untuk membantu nih siswa yang memang perlu dibantu sama teman-teman yang lain, interaksi yang seperti apa nih? Interaksinya ya tadi kayak di BT kita ya Bu, pas dengan Rizka di meja guru teh ya anak itu, terus belum ke tempatnya atau titip dengan kayak tutor sebaya itu, titip misalnya Risman duduknya sama Marcel kan kurang misalnya gitu Bu, Man itu Marcel ajak misalnya ajak itu materinya dia belum paham, nanti kalau ada apa-apa kalau dia belum paham coba dijelasin sama Risman gitu, bisa jadi dititip ke temannya untuk mau menjelaskan, jadi tidak cuek lah ke teman yang memang tidak memahami materi. Seperti itu ya Bu Rizka ya. Iya. Begini Bu Rizka, untuk pembelajaran sendiri itu yang kemarin sudah dilakukan oleh Bu Rizka agar
hal itu bisa memenuhi kebutuhan siswa yang tadi Bu Rizka sampaikan, antara satu dengan yang lainnya berbeda, mungkin dari medianya atau mungkin dari hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh Bu Rizka sendiri seperti apa? Untuk Kayaknya yang hukum bacaan kemarin saja ini. harusnya sih bisa dibuat jadi RPP berdiferensiasi dalam KTKS ya Bu. Emang kemarin Rizka difokusnya di metode make and match, padahal harusnya di abis make and match itu bisa anak dibuat kelompok dan berdiferensiasi itu. Jadi kita pilah kelompok siswa-siswi yang memang tinggi pemahamannya rata-rata dengan yang kurang. Nah, dari yang tinggi rata-rata dan kurang ini kita pilih lagi bentuk LK-nya menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Gitu. Jadi kan tadi Bu Rizka menyampaikan ada yang belum bisa nih gitu. Jadi bisa dengan yang tadi Bu Rizka sampaikan gitu untuk yang pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu ya Bu Rizka ya. Nah, untuk apabila Bu Rizka dari 1 sampai 10 gitu ya Bu Rizka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi untuk mengidentifikasi tarkib, takim gitu. Mau di angka berapa ini Bu Rizka? Kayaknya masih di angka 7 kan ya Bu ya. Speaking kurang, media belum maksimal, terus kurang applause, walaupun memang anak banyak senyum sih, tapi cuma mungkin harusnya lebih greget lagi. Kayaknya di angka 7. Atau lebih mau. Ya masih di angka 7 dan ingin di angka berapa ini nanti? Jadi angkanya sempurna Ibu. Jadi keluar kelas tuh anak-anak, Ibu besok masuk lagi ke kelas ya, pengen denger kata itu kan dari anak, Ibu besok lagi belajar lagi di sini ya gitu. Itu kan secara otomatis pembelajaran kita berhasil gitu. Ya. Baiklah Bu Rizka sudah menilai diri Bu Rizka di angka 7 nih ya gitu. Jadi untuk di angka 10-nya ada hal-hal yang bisa diperbaiki, direncanakan oleh Bu Rizka sehingga untuk pembelajaran selanjutnya lebih sesuai yang diharapkan oleh Bu Rizka sendiri untuk tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan sempurna. Bisa diceritakan ya rencana yang akan dilakukan Bu Rizka untuk mencapai ke angka 10 ini gitu. Kalau bisa ke depan ya pasti nanti SBK-nya dihidupkan lagi Ibu. Terus kita lebih bisa memotivasi siswa, pembelajaran lebih santai, terus media pasti disiapkan, lalu bisa berdiferensiasi itu diterapkan ke anak-anak. Jadi selain anak-anak bisa jadi tutor sebaya gitu, kita lebih paham mana kemampuan anak yang memang harus dibantu, mana kemampuan anak yang bisa kita tarik untuk bantu temannya lagi gitu. Media yang menarik pastinya ya Bu Pastinya Rizka, Ibu. Ya, tutor sebaya, S-Booking. Jadi biar kelasnya lebih hidup lagi ya, lebih gitu ya. Untuk ini Bu Rizka, waktu nih ya, untuk waktu sendiri, untuk rencana dari yang tadi Bu Rizka untuk mencapai ke angka 10, kira-kira waktunya mau gimana ini? Mudah-mudahan bulan depan sudah kekejar Ibu. Di materi selanjutnya kan insya Allah ada. Jadi butuh waktu sekarang jadi 2 minggu lagi. 2 minggu. Waktunya 2 minggu mungkin ya Bu Rizka ya untuk ya karena kebentar bulan puasa. 2 minggu untuk rencana selanjutnya ya. Oke. Ya, kalau udah mencapai 10 berhasil nih ya. Berhasil nih bisa digambarkan nih pembelajaran yang berhasil menurut Bu Rizka di dalam kelas apa yang tadi Rizka ini kan. Kalau udah di 10 rasanya satu anak nyaman dengan kita, kedua terus tujuan pembelajaran tercapai. Bisa terlihat dari evaluasi yang kita kasih anak di atas KKM semua, atau ngelihat muka setiap siswa juga pada saat kita di akhir pembelajaran tidak cemberut gitu, senyum, terus selalu ada kata-kata Bu seru, Bu nanti itu rasanya sudah masuk ke tahap berhasil gitu dalam pembelajaran gitu. Oke, baiklah.
untuk yang akan dilibatkan ya, karena kan untuk melakukan sesuatu rencana itu Bu Rizka butuh orang yang akan membantu nih. Siapa kira-kira yang akan dilibatkan oleh Bu Rizka dalam perencanaan? Perencanaan biasanya kepala sekolah Ibu, lalu kemudian teman-teman MGMP di sekolah sesama guru PAI biasanya tanya-tanya dulu masalah materi, cangkupannya, terus metodenya biasa seperti apa Ibu, gitu. Dan Ibu sendiri apa pasti nanya ke Ibu? Sharing ya Bu Rizka ya, Iya, gitu berbagi. dengan yang lainnya, bisa dengan kepala sekolah tadi ya, dengan Iya. sesama PAI ya. Mm-mm. Dengan mungkin yang bisa dari rekan-rekan yang memang kita di sana bisa mensupport, pastinya berbagi ilmu yang di Bu Rizka butuhkan untuk mendukung hal-hal yang tadi sudah Bu Rizka sampaikan. Apabila nih nanti Bu Rizka sudah berdiskusi dengan rekan sejawat, mungkin konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kapan nih kita bisa akan kita akan bisa bertemu kembali, mungkin dari hal-hal tadi media ingin dikembangkan misalkan seperti itu. Apa nih siapnya Bu Rizka untuk kita bertemu kembali gitu setelah ini? Apa nih kita yang akan, mungkin kalau supervisi lagi juga boleh di kelas supervisi lagi gitu. Insya Allah Ibu secepatnya. Oke, secepatnya Bu Rizka Kalau ya. media sudah Jadi kalau siap. 2 minggu udah itu, jadi Iya. nanti kita bisa untuk Berbagi berkomunikasi lagi, komunikasi lagi untuk perkembangan nih dari Bu Rizka sendiri ya. Jadi setelah 2 minggu ya Bu Rizka ya. Nanti kita calling-callingan lagi ya Bu Rizka. Siap, untuk Ibu, siap. selanjutnya dari pembelajaran Bu Rizka yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rizka. Bu Rizka, dari kegiatan untuk pasca observasi ini sudah cukup. Tadi udah banyak hal yang sudah disampaikan Bu Rizka, apa yang sudah dirasakan, kepuasan yang sudah dan kepuasan yang belum, ya, rencana Bu Rizka selanjutnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dengan hal yang tadi Bu Rizka sudah sampaikan, sehingga nanti pembelajaran yang akan dicapai oleh Bu Rizka memang betul-betul Di angka 10 ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Rizka atas waktunya. Sama-sama Ibu.